Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2842. Langit Wenzu hitam pekat seperti tinta. Seluruh dunia seperti jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dan malam abadi. Namun, di kedalaman langit, ada cahaya yang menakutkan dan menyilaukan berkelap-kelip, sesekali menerangi dunia sejenak. Pada saat ini, para raja surgawi yang kuat itu samar-samar dapat melihat bahwa di kedalaman langit berbintang, pertempuran kaisar yang cukup untuk menyebabkan guncangan di langit abadi sedang dipentaskan. Meskipun gambar seperti itu sangat kabur, meskipun menghilang bersama api hanya sesaat, itu masih cukup mendebarkan. Kali ini, Su Yi ditakdirkan untuk hancur. Di Sekte Pedang Nanming, sekelompok orang tua sedang melihat ke langit, ekspresi mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Di kejauhan, Tuan Yunxiao sedang minum anggur. Dia tidak dapat mengerti mengapa dunia yang luas ini tidak dapat menampung Su Yi. Seberapa tinggi Kaisar Surgawi itu, mengapa mereka tidak bisa membiarkan tukang reparasi pedang yang bereinkarnasi pergi? My Novel. Sekte Pedang Daun Hijau. Mata Moranhe merah dan ekspresinya cemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Yi, yang mengirimnya kembali ke sekte kemarin, akan menghadapi pembunuhan yang mengerikan hari ini. Jika Su Yi tamat, itu berarti Kaisar Langit berjubah merah telah kalah, maka sekte pedang King Ye kita. Seseorang berbisik, apakah kalian akan terlibat? Semua orang terdiam, merasa sangat berat hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Belum lama ini, sebelum daerah terlarang Jiuyao, Kaisar Langit berjubah merah mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka akan melindungi sekte pedang King Ye dan paviliun pedang Baihong. Tetapi jika Kaisar Langit berjubah merah dikalahkan, mereka tidak hanya akan kehilangan perlindungan, tetapi kemungkinan besar mereka akan dilikuidasi. Bahkan jika Kaisar berjubah merah dikalahkan, dia tidak akan mati. Pada tahun-tahun sejak era Kai Yuan, apakah kalian pernah melihat Kaisar meninggal? Qi Jingzhen, Patriark Kai Pai, berbicara dengan tegas. Segera, dia berkata dengan ekspresi sedih, satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah keselamatan rekan Daois Su. Semua orang menjadi semakin terdiam. Baihong Jiange. Bumeng menatap kosong ke kedalaman langit, matanya dipenuhi dengan kebencian, kekhawatiran, dan kemarahan. Gadis, jika sesuatu terjadi pada rekan Daois Su kali ini, aku akan pergi ke Wusu. Leluhur tua, aku tidak memiliki keterampilan hebat. Aku tidak bisa membunuh Kaisar Surgawi itu. Aku ingin membunuh lebih banyak murid dan cucu mereka. Pada akhirnya, dia hampir menggertakkan giginya, aku belum pernah melihat pengganggu seperti itu dalam hidupku. Di satu sisi, Fu Lingyun berkata dengan mata tegas, aku akan berlatih keras, dan suatu hari, cepat atau lambat, aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk meminta bantuan pasukan Kaisar Surgawi itu. Jauh di langit, langit berbintang melonjak, dan kehampaan menjadi kacau. Keempat Kaisar Surgawi dan Heiya semuanya marah, dan membunuh Lu Hongpao dengan menyakitkan. Heiya, khususnya, seperti orang gila, dan pedangnya seperti orang gila, menimbulkan ancaman fatal bagi Lu Hongpao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang Dao di tangan Lu Hongpao hancur, terbelah menjadi dua bagian. Tubuh Tao yang ramping telah memecahkan noda darah halus yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi digagalkan setiap kali dan gagal. Lu Hongpao, kamu adalah seorang Kaisar Surgawi, tetapi kamu lebih suka menyerahkan hidupmu untuk bajingan kecil, kamu benar-benar gila. Wajah Wen Tiandi pucat pasi. Su Yi cukup beruntung untuk bertahan hidup dalam pertempuran Dao di domain dewa, yang membuat mereka, para Kaisar Surgawi, merasa malu. Tetapi hari ini, dalam permainan yang pasti, Su Yi terlahir kembali hidup-hidup. Siapa yang bisa menerima ini? Katakan padamu, bahkan jika Su Yi itu melarikan diri dari Wenzu, dia akan dirampok. Di sungai takdir yang panjang, sudah ada jaring yang menunggunya. Nada bicara Kaisar Etian dingin, dan matanya menakutkan. Pada saat itu, tanpa perlindunganmu, Lu Hongpao, dia masih tidak bisa lolos dari kematian. Lu Hongpao, menyerahlah, kamu bukan lawanku. Serahkan tahta abadi, dan aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar Surgawi Kebencian Abadi berkata dengan suara yang dalam. Hidup, aku tidak setuju, jalang ini harus mati. Mata Heiya merah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh, wajahnya terdistorsi, dan dia sangat ganas. Boom, dia menebas dengan marah dengan pedangnya, dan dengan satu serangan, tubuh Tao Lu Hongpao tidak dapat menahan benturan sama sekali, dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, 4 Kaisar Surgawi lainnya di tempat kejadian tidak ragu untuk bertindak, mengumpulkan kekuatan daging dan darah Lu Hongpao yang hancur.
Itulah, tubuh kaisar, yang berisi kekuatan Dao yang paling kuat. Meskipun itu bukan asal mula Dao di Lu Hongpao, itu sudah menjadi harta paling langka di dunia. Harus diketahui bahwa kekuatan yang terkandung dalam seutas esensi darah dari Kaisar Langit dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan gunung dan sungai yang tak berujung. Belum lagi tubuh asli seorang Kaisar Surgawi yang hancur. Dan Lu Hongpao tidak memperhatikan ini. Yang tersisa hanyalah roh primordial. Yuan Shen juga telah terluka parah, penuh dengan bekas luka. Dan pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali penampilan femininnya. Dia tampak seperti gadis muda yang cantik, dengan bakat alami di sudut alis dan matanya, sosok yang anggun, dan keanggunan yang tak tertandingi. Itu adalah jenis kecantikan yang anggun dan elegan, yang cukup untuk membuat orang muda terkesima dan mengalahkan kecantikannya, seperti permaisuri yang memandang rendah dunia dan penguasa surga. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah tubuh roh dan jiwa, dan dia terluka parah. Sosok itu tampak seperti lilin yang berkedip-kedip, redup dan tidak bersemangat. Mati, Heiya tidak pernah berhenti, mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Keempat kaisar surgawi bekerja sama dengannya, mata mereka panas, dan mereka hanya perlu menghancurkan jiwa Lu Hongpao, dan kemudian mereka dapat melucuti kekuatan tahta abadi dari asal daunnya yang rusak. Tidak menjanjikan, Lu Hongpao tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Dia begitu tenang dan kalem, tanpa sedikit pun rasa takut, gelisah, dan marah. Karena aku mengatakan bahwa ketika kamu mati dalam pertempuran, kamu akan terseret ke belakang, jadi tentu saja aku tidak dapat mengingkari janjiku. Lu Hongpao berbisik. Ketika dia berbicara, roh primordialnya tiba-tiba memancarkan cahaya, menyilaukan dan terang, menerangi langit berbintang yang runtuh. Dapat dilihat samar-samar bahwa tampaknya ada bayangan hantu gunung suci yang agung di dalam jiwanya. Gunung suci itu luas, kacau dan bergelombang, sangat besar, dan diwarnai seperti merah darah. Itu adalah tahta abadinya, bernama Tianyu. Yue juga. Di mana Tianyu berada, takdir ada di sana, dan itu adalah satu-satunya tempat untuk menghormati semua gunung di dunia. Di era prasejarah, ada Tianyu untuk mengendalikan 4 kutub langit dan menguasai gunung dan sungai di dunia. Di era akhir Dharma, Kaisar Zhenyu menggunakan Tianyu sebagai tahta abadi dan mendorong melintasi 9 surga. Sekarang, roh primordial Lu Hongpao terbakar, sepenuhnya membangkitkan kekuatan asli Tianyu, tahta Kaisar abadi. Sayangnya, awalnya aku ingin menyerahkan tahta, Tianyu, kepada saudaraku yang baik. Lu Hongpao mendesah pelan, merasa sedikit menyesal. Jika hanya ada 4 kaisar surgawi, dia pasti akan mencari nafkah hari ini. Namun, ada tebing hitam tambahan, yang benar-benar menghalangi semua rute pelariannya. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Belum lagi penyesalan, dia hanya menyesal tidak dapat mewujudkan keinginan di dalam hatinya, dan tidak dapat melihat Su Yi duduk di tahta Tianyu di masa depan dan menguasai dunia dengan sikapnya. Wanita ini gila, dia akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan membakar kursi Kaisar Tianyu dengan sumbernya. Di medan perang, keempat kaisar surgawi semuanya mengubah warna mereka. Namun, Heiya menyeringai, aku sudah sering melihat cara kematian seperti ini di sisi lain takdir, bagaimana mungkin aku tidak waspada? Aku sudah menunggumu melakukan yang terbaik. Begitu suara itu terdengar, dia mengeluarkan geraman pelan dan mengorbankan tripod tulang hitam. Di dalam kuali, nyanyian pedang tiba-tiba terdengar. Hampir pada saat yang sama, roh primordial Lu Hongpao yang membakar dirinya sendiri tiba-tiba tampak membeku, tidak dapat bergerak sedikitpun. Matanya melebar dan dia melihat ke bawah. Aku melihat energi pedang tambahan keluar dari jantungnya. Energi pedang itu berwarna biru, sebening kristal, mengalir dengan napas kehidupan yang menyilaukan, misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, energi pedang itulah yang menembusnya dan menghancurkan pukulan terakhirnya yang putus asa. Lu Hongpao mengangkat kepalanya dengan susah payah. Di kejauhan, keempat kaisar surgawi memiliki kegembiraan yang tak tersembunyi di seluruh wajah mereka, seolah-olah menatap mangsa yang unik di dunia. Heiya memegang tripod hitam kuno di tangannya, ekspresinya berubah, dan dia tertawa gila. Matanya melewati musuh-musuh ini, dan di kejauhan tampak langit berbintang yang hancur dan layu. Untuk sesaat, Lu Hongpao tiba-tiba menyesalinya. Aku menyesal tidak dapat memberitahu saudaraku yang baik secara langsung, bahwa aku bersumpah untuk selalu berada di sisinya, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Sayangnya, sudah terlambat. Vitalitas berlalu dengan cepat, dan penglihatan di depannya diam-diam menjadi kabur. Sebuah perahu perak kecil, dikelilingi oleh rune berwarna darah yang pekat, bergerak melalui aliran waktu dan ruang yang bergolak. Di atas perahu, Su Yi memegang pedang 9 penjara dan berdiri di sana, merasa tertekan dan tidak mau. Temperamen Lu Hongpao terlalu kuat. Tanpa penjelasan apapun, dia diusir tanpa memberinya kesempatan untuk membantu. Bagi Su Yi,
Dia lebih baik mati dalam pertempuran. Kultivator pedang, apakah kamu pernah takut akan hidup dan mati? Menyalahkan diri sendiri, frustrasi, tidak berdaya, berduka, atau apakah kamu membenciku karena tidak bergerak? Diam-diam, suara iblis batin pertama datang dari sarung pedang yang membusuk. Su Yi perlahan duduk di tanah, mengambil kendi anggur, tetapi tidak berminat untuk menyesapnya, hanya duduk diam di sana, tanpa berkata apa-apa. Lu Hongpao telah banyak membantumu. Sejak saat kau memasuki Sungai Takdir, entah kau pergi ke benua King Feng atau benua Wen, dia diam-diam berencana untuk membiarkanmu mengikuti rencananya selangkah demi selangkah. Setan hati dari kehidupan pertama berkata pada dirinya sendiri, memang benar dia memiliki niat baik dan baik padamu tanpa syarat. Dia ingin kamu mewarisi semua yang ditinggalkan Jiang Wuchen sesegera mungkin, seperti dekrit Tianxun, seperti dekrit Jiuyao. Tapi tidak baik baginya untuk melakukan itu. Mencabut bibit untuk mendorongnya hanya akan memengaruhi jalur latihanmu, dan membuatmu terlindungi dalam cahaya dan bayangannya sepanjang waktu, mencegahmu mendapatkan pengalaman nyata. Kamu sangat pintar, mengapa kamu tidak tahu bahwa tidak peduli di benua King Feng atau benua Wen, tidak peduli krisis apa yang kamu hadapi, atau bencana apapun yang membunuhmu, kamu tidak akan pernah mati. Ini adalah pengaruh yang tidak terlihat. Apakah kamu berada di penjara kejahatan pembunuhan atau di langit tanpa batas, kamu tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan Lu Hongpao, tetapi karena kamu tahu di dalam hatimu bahwa Lu Hongpao tidak akan melihatmu mengalami masalah, sebenarnya kamu akan melakukannya. Itu setara dengan memberimu kepercayaan diri yang tak tertahankan. Itu tidak baik. Tentu saja, apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Hanya bisa dikatakan bahwa Lu Hongpao terlalu memperhatikanmu, dan begitu bersemangat memberimu yang terbaik sehingga dia kehilangan rasa proporsionalnya. Bencana hari ini memang akan datang untukmu, tetapi mengapa itu bukan disebabkan oleh pengaturan Lu Hongpao? Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan menyela, aku tahu semua ini di dalam hatiku, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Setan hati dari kehidupan pertama terdiam beberapa saat, dan berkata, apakah kamu benci karena aku tidak membantu? Ketika Su Yi meninggalkan paviliun emas Siarun, Su Yi berinisiatif untuk berbicara dengan setan kehidupan pertama dan meminta bantuannya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mencegah Lu Hongpao dari bertarung sampai mati. Tetapi setan kehidupan pertama menolak. Chapter 2843. My Novel. Tidak membenci. Iblis hati kehidupan pertama berkata, aku telah membantumu beberapa kali sebelumnya, dan aku tidak pernah menolak, tetapi sekarang aku telah menolakmu dalam masalah besar yang melibatkan hidup dan mati Lu Hongpao. Apakah kamu benar-benar tidak membencinya sama sekali? Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, aku katakan kepadamu dengan tegas, jika aku bersedia membantu, Lu Hongpao pasti tidak akan mati. Tetapi jika aku tidak melakukannya kali ini, itu berarti Lu Hongpao akan mati, kamu. Su Yi menggelengkan kepalanya dan menyela, aku mengerti apa yang ingin kamu katakan, Seng Min, Do Mi Chou, kan? Ketika seseorang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, jika kamu memberinya semangkuk nasi, kamu telah menyelamatkannya sekali. Jika kamu terus memberinya nasi, dia akan menjadi tergantung dan menganggapnya biasa saja. Suatu hari, jika kamu tiba-tiba berhenti membantu, pihak lain akan mengingatmu dan membencimu karena tidak membantunya. Di masa lalu, iblis hati kehidupan pertama menawarkan untuk membantu Su Yi berkali-kali, dan memang membantu. Jika semua ini dianggap biasa saja, atau dianggap sebagai utang yang terlalu besar, bagaimana perasaan Su Yi ketika suatu hari dia mengambil inisiatif dan tiba-tiba ditolak? Ini adalah Seng Mien, Do Mi Qiu. Aku juga dapat memberitahumu dengan jelas bahwa meskipun tidak dapat dihindari bahwa aku merasa tersesat di hatiku, aku benar-benar tidak membencimu. Su Yi berkata, ada pepatah di dunia ini, meminta bantuan orang lain adalah kasih sayang, dan tidak membantu adalah kewajiban. Kasih sayang manusia tidak pernah dianggap biasa saja. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Setelah terdiam sejenak, Su Yi berkata, namun, kehilangan tidak dapat dihindari. Lu Hongpao sudah mati, dan pelakunya adalah musuh-musuh itu. Apa yang akan kulakukan di masa depan adalah membunuh mereka, bukan berdebat denganmu. Setan hati dari kehidupan pertama menghela nafas, kupikir kau mungkin tidak mengandalkanku, tetapi setidaknya dalam hal ini, semuanya akan berbeda, dan kau akan menyalahkanku karena bersikap kejam. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau masih sama seperti sebelumnya. Su Yi juga menghela nafas, tidak mungkin, hubungan kita berbeda dari hubungan antara aku dan Lu Hongpao, dan juga sama sekali berbeda dari orang lain. Terlalu istimewa dan ada konflik suasana hati. Aku ingin memperlakukanmu sebagai saudara yang baik, juga harus mempertimbangkan konsekuensi terburuknya. Kenapa bukan kamu? Iblis pertama terdiam. Su Yi mengambil botol anggur dan menyesapnya, tetapi tidak bisa merasakannya. Dalam benaknya,
Potongan-potongan kenalannya dengan Lu Hongpao sekali lagi muncul, dan dia tidak bisa berkata-kata. Di dalam sarung pedang yang busuk, iblis hati dari kehidupan pertama menepuk lututnya dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba berguling ke tanah, tubuhnya berguling-guling seperti labu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan mencobanya. Melempar batu ke kakiku sendiri akan membuatku marah. Setan hati dari kehidupan pertama meratap sebentar, tampak putus asa. Hanya saja Suyi tidak bisa melihat pemandangan ini. Di kedalaman langit Wenzu, bagian langit berbintang yang bergejolak itu. Vitalitas roh primordial Lu Hongpao sedang berlalu. Seluruh sosok itu menjadi kabur. Dan, Tianyu, di tubuhnya berangsur-angsur menjadi jelas. Mata keempat kaisar surgawi itu membara panas, menatap semua ini, siapapun dapat melihat bahwa kekuatan Lu Hongpao telah hilang, dan dia ditakdirkan untuk jatuh. Akhirnya, Fuyao Tiandi adalah yang pertama tidak dapat menahan diri, dan tiba-tiba melesat keluar dari udara, menggunakan kekuatan roh jahat untuk memadatkan jaring besar yang menutupi langit dan menyelimuti Lu Hongpao. Ekspresi dari tiga kaisar surgawi lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka tidak ragu untuk menyerang. Sebelumnya, mereka adalah kawan yang bertarung berdampingan, tetapi sekarang mereka telah menjadi pesaing untuk tahta abadi. Yang satu menembak lebih cepat dan tegas daripada yang lain. Heiya memegang tripod tulang hitam di tangannya, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Singgasana abadi, yang bersandar di sungai takdir yang panjang, adalah keberuntungan tertinggi yang dapat diimpikan oleh setiap petapa. Namun di mata Heiya, singgasana abadi ini tidak lebih dari sekadar kesempatan untuk menyeberangi sungai takdir dan mencapai pantai seberang. Dia datang dari sisi lain, jadi tentu saja dia tidak membutuhkan kesempatan seperti itu. Namun, melihat keempat kaisar surgawi ini berebut untuk mengambil tindakan tanpa persetujuannya masih membuat Heiya merasa sedikit tidak nyaman. Orang-orang ini tampaknya menghargai diri mereka sendiri, tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka mungkin tidak menganggap diri mereka serius. Boom! Kekosongan itu bergolak, dan api berkobar. Kesadaran Lu Hongpao telah kabur dan kelabu, dan dia berdiri di sana seperti boneka, menghadapi serangan keempat kaisar surgawi, tanpa reaksi apapun. Namun pada saat ini, langit berbintang tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang mengguncang bumi, gerakannya begitu keras sehingga langit berbintang yang sudah rusak bergetar dan berguncang hebat. Dilihat dari daratan Wenzu, langit berbintang di kedalaman langit tampak runtuh secara tiba-tiba, yang sangat mengerikan. Dan di suatu tempat jauh di langit berbintang yang tidak diperhatikan oleh siapapun, sesosok, seperti meteorit, menghancurkan sebuah lubang di sudut langit berbintang, muncul dengan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya mereka sangat berjauhan. Namun ketika dia muncul, dia telah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung dalam satu langkah. Seperti badai api yang mengamuk di langit berbintang, waktu dan ruang meledak di depannya seperti kertas. Ketika keempat kaisar surgawi itu menyerang Lu Hongpao bersama-sama, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa sosok seperti badai api itu berdiri di depan Lu Hongpao selangkah lebih awal. Kecepatan seperti itu tidak hanya cepat, tetapi juga seperti membalikkan waktu dan ruang, mengubah bentuk dan posisi, sulit dipahami. Bang! Serangan keempat kaisar surgawi itu semua mengenai sosok yang tiba-tiba itu. Cahaya yang menyilaukan dan mengamuk serta suara benturan yang memekakkan telinga mengikutinya. Namun yang mengerikan adalah sosok itu seperti parit, hanya berdiri di sana, membuat orang merasa tidak tergoyahkan. Serangan keempat kaisar surgawi itu semua ditentang, dan mereka runtuh di depan sosok itu seperti air pasang. Ini, keempat kaisar surgawi itu semua terkejut. Baru pada saat itulah menjadi jelas bahwa orang yang datang adalah seorang pria kurus dengan kulit gelap, janggut dan rambut acak-acakan, dan jujur. Persis seperti petani tua di ladang. Namun ketika dia berdiri di sana, sosoknya yang kurus tampak tak terbatas dan tinggi, dengan keteguhan setinggi langit. Siapakah dia? Mengapa tiba-tiba muncul? Dengan persepsi para kaisar surgawi ini, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Sebelum dia bisa mengetahuinya, pria kurus itu melambaikan tangannya dengan keras, pergi. Dengan lambaian tangan, seperti badai yang menyapu langit. Sosok keempat kaisar surgawi terlempar dengan keras. Li Sansheng, jadi itu kamu. Tiba-tiba, Heiya menggertakkan giginya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa masih hidup? Sejak pria kurus itu muncul, Heiya sudah menyadarinya. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Sampai pria kurus itu bergerak dan mengusir keempat kaisar surgawi, Heiya akhirnya sadar kembali dan sepenuhnya memastikan identitas pihak lain. Li Sansheng, seorang antek setia di bawah komando guru besar kota Kaisar Pedang, seorang pendekar pedang ganas yang dianggap sebagai Li Pif yang tidak masuk akal di pasar Suandao. Sering dikatakan bahwa hanya ada dua jenis petapa di dunia ini, satu adalah semut dan yang lainnya bukan semut. Sayang sekali bukan karena semutnya terlalu sedikit. Di kejauhan, wajah keempat kaisar surgawi itu penuh dengan ketakutan dan kemarahan.
Tahta abadi yang mudah dijangkau dihalangi oleh yang lain. Adakah yang tidak kesal? Tetapi ketika mereka menyadari reaksi Heiya, mereka semua menjadi tenang, dan sulit untuk menenangkan diri di dalam hati mereka. Pria kurus itu terlalu menakutkan. Jangan pernah memikirkannya, pihak lain pasti dari sisi takdir yang lain seperti Heiya. Pria kurus itu mengabaikan keempat kaisar surgawi itu, menunjuk Heiya dengan tangannya, dan berkata, tetaplah jujur, dan aku akan berurusan dengan anjing pengkhianatmu nanti. Sambil berbicara, dia berbalik dan meraih dengan telapak tangannya. Gumpalan energi pedang biru yang dimasukkan ke dalam jiwa Lu Hongpao direnggut keluar, dan diremas oleh pria kurus itu menjadi hujan cahaya yang pecah. Kemudian, pria kurus itu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lu Hongpao. Ledakan, api putih salju yang menembus langit berubah menjadi pola yang tidak jelas dan misterius, menyatu dengan semangat vital Lu Hongpao yang berada di ambang kelelahan. Pada saat ini, jiwa Lu Hongpao seperti pohon mati di musim semi, semua energi mati telah hilang, dan vitalitas yang melonjak dan menakjubkan lahir. Seolah terbangun dari mimpi, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap pria kurus di depannya, serta tebing hitam dan keempat kaisar surgawi di kejauhan, ekspresinya linglung. Rasanya seperti kembali dari kematian, seolah-olah sudah seumur hidup. Skakmat tidak mati, pas sekali. Pria kurus itu menghela napas lega, dan menunjukkan senyum sederhana dan jujur kepada Lu Hongpao, gadis, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu atas perintah tetua, aku bukan orang jahat. Betapa hebatnya Lu Hongpao, dia telah mengalami banyak hal yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Jadi ketika menghadapi semua ini, dia dengan cepat menenangkan diri, menahan kebingungan di hatinya, dan berkata, kamu orang jahat, jadi aku akan memperlakukanmu sebagai orang baik terlebih dahulu. Pria kurus itu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baguslah. Di kejauhan, Heiya dan keempat kaisar surgawi melihat semua ini dengan ekspresi yang berbeda. Wajah Heiya muram dan jelek. Keempat kaisar surgawi merasa berat di hati mereka. Dengan meremehkan, dia menarik kembali Lu Hongpao, yang akan mati, dan melanjutkan hidupnya. Metode semacam ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, pria kurus itu telah berbalik. Masih mengabaikan keempat kaisar surgawi, dia hanya melihat ke arah Heiya, dan akhirnya melihat ke tripod tulang hitam di tangan Heiya, mengenali asal-usulnya, dan berkata sambil mencibir, dasar pengkhianat anjing, mengkhianati kota kaisar pedang. Larilah dan berikan Yun Wu seekor anjing. Yun Wuxiang, monster tua di tingkat leluhur jalan iblis di sisi lain takdir, pernah terdaftar sebagai salah satu dari sekelompok kecil lawan yang harus dibunuh oleh penguasa kota kaisar pedang. Dimarahi dan disarkastis seperti ini, Heiya sama sekali tidak peduli. Kota kaisar pedang telah dihancurkan, kamu, Li Sansheng, adalah anjing yang benar-benar tersesat, kamu masih punya muka untuk menertawakanku, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Seketika, Heiya tampak menyadari sesuatu, dan mengerutkan kening, tidak, kamu bilang kamu datang ke sini atas perintah dari Master Senior. Kalau begitu, mengapa anak bermarga Su itu kabur begitu saja? Apakah kamu menggertakku, membuatku berpikir bahwa Master Senior masih hidup? Ini sungguh aneh. Su Yi adalah reinkarnasi dari Master Senior, jika dia benar-benar mampu mengatur Li Sansheng untuk datang, tidak perlu melarikan diri sebelumnya, dan bagaimana mungkin Lu Hongpao hampir mati. Di antara mereka, pasti ada yang tidak normal. Mata pria kurus itu penuh dengan sarkasme, bagaimana mungkin kamu, seorang pengkhianat, dapat berspekulasi tentang metode guru besar. Boom, dia melangkah maju, langit berbintang bergetar hebat, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Pedang yang sangat kuat mungkin menyebar ke segala arah dalam sekejap, menutupi keempat kutub. Keempat kaisar surgawi semuanya berubah warna. Karena hanya dalam satu langkah, pria kurus itu benar-benar mengubah seluruh langit berbintang menjadi sangkar dan menyegelnya sepenuhnya. Blackcliff mengerutkan kening. Lelaki kurus itu melotot dan membentak, apa yang kau lakukan dengan linglung, berguling dan berlutut, biarkan kakek meniduri kepala anjingmu. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.